welcome back to Tasya First. Dan hari ini senang banget aku karena aku ditemenin dengan ibunya, Bun Lifetime. Ibu. Please welcome Nagita Slavina. Hai Besti. Number one influencer in Indonesia. Nah, kan kita udah berapa kali nih collab nih. Nah, dulu pernah, lu pernah ke rumah gue tuh di make upin. Iya, inget nih insert nih hasil make upnya. Wing. Langsung kayak Lisa Blackpink. Tapi Kak Gigi tuh waktu itu ngomongnya gini, gue jadi kayak Lisa Blackpink. Terus gue kayak, Mana Lisa Blackpink? gue takut deh jelek ya make up gue. Ternyata Lisa Blackpink gitu kan. Oh, lo nggak tahu ya? Nggak tahu waktu itu. Sekarang udah tahu dong. Sekarang udah bling. Sekarang udah bling ya. Nah terus habis itu Kak Gigi udah pernah make upin aku juga. Ya. Ya kan? Insert. Nih, hari ini aku mau make upin lagi Kak Gigi, tapi kita sambil baca confession dari Besti-Besti. Karena mereka banyak yang kayak ada rahasia-rahasia. kayak iya. Seru banget tau rahasia. Seru banget. Boleh tau orangnya juga gak? Spill orangnya ya, sama fotonya, sama alamat rumahnya. Canda. Jadi dia kayak semacam Titi, hari ini aku usai Titi gitu. Oh, gitu. Tapi Oke. curhatnya ke kita. Oke, boleh. Mana curhatannya keluarin? Tapi Kak Gigi harus skin prep dulu. Kak Gigi iya katanya pakai MS Glow ya. Betul, kok kamu tahu? Ya aku tahu dong. Yang aku kan brand ambassadornya, masa pakai yang lain? Oh iya ya, lupa. Jadi silakan. Ya udah, sekarang aku skincarean dulu. Oke. Karena menurut aku ya salah satu kunci makeup yang bikin makeup itu mantul adalah Skin skin prep yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan pada hari itu. Nah jadi Besti nih, aku tuh nggak pernah skip nih pakai ini nih MS Glow Encapsulated Retinol Elixir Serum. Jadi tuh awalnya tuh dulu tuh suka baca-baca kan, orang tuh kan suka ada di IG story orang pakai retinol tuh apa sih retinol gue tuh sebenarnya gue agak nggak ngerti gitu sama hal-hal kayak gitu, tapi akhirnya penasaran, terus pas banget MS Glow ngeluarin. Tapi disclaimer dulu nih, sebelum pakai retinol itu aku udah harus pakai skincare lainnya, dan penting banget kalau abis pakai retinol itu harus pakai sunscreen SPF yang tinggi ya kalau dia pakainya pagi hari. Boleh dijelasin kenapa nggak sih? Ya, Gue tuh nggak ngerti gue tuh sebenarnya. Karena retinol itu salah satu ingredient skincare yang lumayan paling poten gitu untuk mencerahkan. Poten tuh maksudnya kayak secara keras gitu. Jadi secara penelitian juga salah satu ingredients yang terbukti memang ngaruh untuk menghilangkan flek-flek hitam, menghilangkan bekas jerawat, untuk anti aging. Iya, kerutan-kerutan. Jadi banyak banget sebenarnya fungsinya retinol, dan biasanya kalau yang enkapsulasi kayak gini itu biasanya lebih gentle di kulit. Jadi emang udah lebih stabil gitu ya. Iya, karena encapsulated. Terus kan ada berapa persennya gitu kan? Iya, biasa ada persennya. Ini berapa persen? 0,5. 0,5 oke lah. 0,5 ada retinol, bakuchiol, ceramide dan pep. Ada ceramide-nya juga lagi, ada peptide-nya. Nah, ceramide tuh biasanya untuk memperbaiki barrier kulit. Jadi dia ada retinol tapi ada ceramide-nya di situ, jadi balance ya. Oh, seperti itu. Iya, jadi nggak terlalu keras di kulit gitu. Nah, ini juga katanya kalau yang si MS Glow Encapsulated Retinol Elixir ini boleh dipakai buat semua jenis kulit, terutama yang sensitif dan juga acne prone skin. Tapi retinol ini bolehnya dipakai sama yang umurnya udah 20 tahun ke atas. Kenapa sih? 20 tahun. Iya, karena memang keperluannya sih. Karena kan anak di bawah usia 20 tahun. Ngapain lah ngapain gitu lu ya. pakai retinol? Pasti belum ada tuh tanda-tanda penuaan segala macam. Betul. Dan yang aku suka dia itu teksturnya tuh lightweight. Jadi kayak langsung aja gitu tuh. Penyerapannya cepet juga ya pasti ya. Dan ini fragrance free. Udah BPOM dan juga dermatologically approved. Leher juga dong. Iya dong. Kasihan kalau nggak nanti lehernya kisut, mukanya glowing ya. Oke. Sebelum baca-bacain, sebelum baca-bacain, mau tahu ini sehari ini lo mau konsepnya make upin gue apa nih? Mau lenong atau pastinya dong. Mau lenong apa mau gimana nih kalau boleh tahu? Aku mau facelift makeup. Hah? Iya, jadi Apa kayak diangkat gitu. Ayo oke, let's go. Kita coba ya. Lagi belum pernah kan?
Belum. Soalnya dengar Kak Gigi gak sabaran kalau di make upin. Iya, kok tau sih? Takut gue. Soalnya gue tuh kalau make up tuh sebenarnya sehari-hari tuh bener-bener cuma pap gitu. doang. Concealer, bedak tabur. Ya, kayak aku gini nih, kayak aku gini kan. Iya. Ya kan, tapi gak kayak gini. Ini aku satset loh. Masa iya? Ini foundationan gak? Foundationan sih. Berapa tapi natural kan? Natural sih, masih kelihatan pori-pori. Tapi emang lo gak ada pori-pori sih. Oke. Thank you. Nah, jadi kita pakai apa dulu nih? Pertama tuh aku pakai concealer dulu. Aku juga gitu sih. Pakai, oh ya? Habis itu baru pakai foundation? Iya, kalau misalnya pakai foundation baru ditutup gitu. Jadi biar dia, oh nggak, kalau gue mah gini, ngarang sendiri sih sebenarnya, gue nggak tahu itunya gimana. Cuman gue pakai concealer dulu, nutupin jerawat-jerawat. Terus biar dia kayak agak kering dulu. Terus habis itu baru pakai alis dulu, nggak penting gitu. Baru pakai yang lain gitu. Kalau aku nggak, ini kita pakai concealer buat highlights. Oh ini beda warna gitu ya? Ini lebih terang lah, dia terang banget. Oh putih banget. Iya, tapi nanti foundationnya enggak. Kita sambil bacain ini ya. Oke, sambil bacain ya. Kalau lo kan ngeliatin gue dong, jangan bacain dong. nanti gue mencong. Iya makanya. Nih ada cerita nih, katanya waktu kecil aku nggak sengaja dudukin bayi kucing aku yang baru beberapa hari lahir sampai nggak bernyawa. Astagfirullah. Dosa nggak sih? Gue jadi baru inget tadi gue tuh sebelum kesini kan gue ada bayi kucing juga. Terus? 1 bulan. Tadi hampir ke gila sama pintu karena gue juga nggak sadar ternyata dia udah bisa jalan. Terus dia masuk ke kamar gue. Hah? Namanya tuh Mesis. Namanya Mesis. Si Mesis. Terus si Mesis nih gitu. Terus ibunya langsung meraung-raung tuh. Gitu nyariin anaknya. Jadi kalau lo punya ini nggak? Punya binatang peliharaan? Dulu aku pernah miara kucing, terus habis itu tau-taunya dia dari yang aku minta kado ulang tahun sama teman-teman aku kucing. Kucing apa tuh kalau boleh tahu? Nah tau-taunya yang dibeliin tuh yang di pinggiran jalan gitu. Jadi dia udah beracun. Maksudnya udah beracun, udah kena racun gitu, ada toksin gitu loh. Akhirnya 3 hari dia meninggal, terus aku nangis jerit-jerit. Terus gue kayak nggak mau lagi. Oh nggak mau lagi, karena nangisnya nggak berhenti. Tapi anak lo mau nggak punya binatang peliharaan? Anak aku sih pada suka ya, kayak berani gitu kalau ngeliat anjing, ngeliat kucing itu pada berani. Tapi belum. Tapi gue takut dia trauma juga nanti kalau meninggal, kalau mati. Kesiannya. Jadi nanti dulu aja. Oke, ini ada confession selanjutnya. Gue pernah ngedate sama cowok, jalan dari siang sampai malam, ternyata sampai rumah baru nggak kalau soft lens gue cuma sebelah dan itu berwarna, malu banget, nggak tahu dedinya ada atau nggak. Kalau gue sih marah sama lakinya deh. Kenapa lo nggak ngasih tau gue? Sumpah ya? Iya kan? Kayak kok mata lo beda sebelah, apalagi satu berwarna ya. Atau dia saking sukanya sama lo jadi dia nggak merhatiin, mata tidak berani tatap-tatapan cie. Dramatis ya. Tapi by the way gue tuh selalu pengen pakai soft lens berwarna ya, udah mencoba berkali-kali. Tapi selalu gagal. Karena perasaan aja nggak sih? Iya, terus kayak kalau pas pakai tuh kayak rasanya tuh kayak ada yang ngeganjel terus gitu. Ada rekomendasi? Ada, kita bawakan soft lens. Karena Kak Gigi akhirnya nggak pakai soft lens. Iya, baru kepikiran. Enggak, emang kita udah siapin. Dia nih. Kita udah siapin, emang Kak Gigi harus pakai soft lens. Terus gue tuh pernah, jadi mata gue tuh lumayan sensitif. Kok jadi curhat, gue yang curhat ya? Nggak apa. Jadi mata gue tuh lumayan sensitif semenjak waktu itu pada suatu hari, waktu anak gue yang pertama masih umur 1 tahun, gue tuh keinjek matanya. Terus semenjak itu tuh robek. Apanya yang robek? Si retina. Apa sih kornea? Kornea. Retina apa kornea? Pokoknya itulah, pokoknya lapisan itu. Jadi rasanya tuh kayak, pernah nggak ngerasain kayak ada yang kayak kelilipan tapi nggak ada, keluar air mata terus gitu. Ngerti. Sakit tuh keluar air mata terus gitu, nggak bisa melek gitu. Terus pas dicek ternyata dia robek. Nah karena dia robek itu jadi lebih sensitif. Jadi ibaratnya kalau luka di sini kan kering terus dia menghilang. Kalau di sini karena basah terus, jadi kalau kering sedikit tuh dia bisa kayak krek lagi gitu. Lukanya gitu lagi gitu. Dia apain tuh? Ini aku lagi mixing warna kontur. Jangan dicelupin lagi ke sini. Nggak Masih ada apa-apa. coklat-coklatnya. Enggak kok. Tuh udah hilang. Oh iya benar. Terus abis itu jadi tuh gue tuh ada masanya tuh sering banget mata gue tuh kayak tiba-tiba kayak bangun pagi kalau kecepatan bangun melek dalam keadaan kering tuh bisa kayak luka lagi gitu. Sering banget gitu dalam jadi berapa bulan sekali gue ini. Nah waktu itu pernah juga satu kali waktu
gue nyobain pakai soft lens lah. Terus padahal itu bukan yang berwarna. Emang gue nggak pintar aja ya. Lens. Iya tapi kan gue minus kan. Gue pakailah itu. Terus gue pikir itu tuh udah masih ada, ternyata udah nggak ada, gue colok ya reka lagi gitu. Jadi gue tuh sering bermasalah sama mata. Jadi gue pikir udahlah jangan. Nah jadi sekarang Kak Gigi pakainya apa kalau minus? Kacamata kalau emang perlu baca. Nah jadi tuh, nih cerita lagi lah gue. Mata gue yang kanan ini minusnya hampir 3, yang kiri ini 0,5 apa 0,25, jadi itu jauh banget. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari gue masih bisa survive, maksudnya nggak kenapa-kenapa gitu. Kayak ngeliat tuh ya masih ya bisa kayak baca aku aja gitu. budok sebelah. Bukan Tapi kan, lagi. bukan, tapi gue jadi ingat kemarin dia tuh abis zumba bareng sama gue, pasti lo tersiksa ya? Tersiksa banget kuping aku. Jadi lo gak mau zumba lagi? Nggak suka? Sih. Masih mau sih. Masih Tapi mau. seru kan? Kalau asal rame-rame ya. Iya seru kalau rame-rame, tapi berarti next time lo jangan di dekat itu ya. Jangan di dekat speaker, ini udah budek deket speaker. Ya kalau nggak agak ke belakang gitu. Sekarang nih, walaupun kelihatannya kayak harsh banget, nggak apa-apa karena abis ini kita tutup lagi pakai foundation. Oh iya. Apa iya? Iya. Jerawat gue belum ditutup ya? Jerawat nanti itu aja ntar ketutup. Ini jerawat ini ceritanya juga tadi malam. Tadi malam tuh jerawatnya gede banget. Terus dipencet. Terus gue pencet, gue korek gitu. Sampai Tutorial. ternyata dia isinya banyak banget, kayak berapa bendel gitu. Siapa yang di sini yang suka nontonin pencet jerawat? Gue. Nanya sendiri, jawab sendiri. Gue suka banget lagi, apalagi komedo. Satisfying ya. Iya, tapi gue nggak suka yang ada darahnya. Gue sukanya yang kering gitu, yang kayak yang gini, yang gitu. Apalagi yang kayak yang keras banget gitu, yang dicari sampai di gitu. Sama kotoran kuping gue juga suka. Oke, ini kita coba tutup jerawat ya. Aku punya, ini produk, tunggu, ini concealer dulu. Terus aku punya produk MOP belum launching. Nah dia tuh korektor. Mana tuh dia? Kalau nutup jerawat tuh warnanya apa? Kalau ini kan sebenarnya pink kan. Jadi kalau dari kayak kurva warna gitu, pink itu tuh musuhnya tuh warna kuning. Jadi harus dikuningin dulu. Dikuningin dulu. Kalau merah tuh musuhnya hijau. Oh. Gitu. Makanya banyak orang yang pakai korektor hijau, akhirnya jerawatnya malah jadi abu-abu. Oh, coba gue catat ya. Iya. Coba gue catat. Nih, ini kan pink kan, bener nggak sih? Warnanya pink bukan merah. Jadi aku kasih korektor kuning. Kalau merah itu hijau gitu. Pink Iya. sama merah kan temenan loh. Pink sama merah nggak temenan. Jadi kalau dari color chart tuh dia bermusuhan gitu loh, insert color chart. Jadi kalau red itu cancel green. Kalau yellow itu cancel pink gitu. Oh, oke, coba kita coba. Oh iya benar. Terus Terus pakai concealer baru gitu. Baru dipakein concealer. Oh gitu caranya. Kalau yang kayak misalnya bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam gini pakai gimana? Kalau hitam itu di cancelnya sama orange. Oh, Kayak gitu. berarti abis ini gue mau itu concealer warna-warni. Korektor ya namanya, Bu. Oh iya benar. Coba. Oh iya dia hilang. Wow, magic kan. Yang ini hitam. Ini Tapi pakai foundation itu masih mau bisa pakai hilang foundation hilang langsung. Tapi kan kadang-kadang ada juga tuh kayak luka yang parah banget gitu loh, yang kayak udah hitam gitu. Kalau kita lagi Kalau yang kayak hitam banget gitu berarti merah. Oh, kalau bawah mata orange kan? Kalau gue suka pakai orange. Ya, kadang orang tuh suka bawah mata pakainya merah. Jadi ujung-ujungnya malah nambah-nambah kerjaan. Gimana tuh nambahin kerjaan? Mungkin dia emang suka kerjaan. Mungkin dia suka work ya. Tunggu nih, sampai lupa kan baca ini. Nih, ada lagi nih. Gue pacaran cuma 1 minggu gara-gara cowok gue baru ngasih tahu kalau dia mantan napi. Hah? Sumpah Astagfirullahaladzim. gak ada yang tahu sampai sekarang karena gue malu banget. Tapi kan kita nggak pernah ada yang tahu loh masa lalu orang, bener gak sih? Iya sih, tapi Kayak kalau dia dulu, misalnya pun dia pun juga mantan napi, tapi kan dia orang bisa berubah juga jadi baik. Wow. Iya kan? Dan bisa juga Pengadilan mulai nih. enggak, tapi kan gini loh, kayak belum tentu juga misalnya kan kesalahan itu tuh ada yang mutlak, ada yang nggak mutlak gitu loh. Ada yang kesalahan itu relatif
Bener nggak? Iya sih, kesalahan relatif. Kesalahan nggak relatif juga sih kalau udah napi nggak sih kayak Kak? Dia udah terdakwah nggak sih jatuhnya? Iya sih, tapi kan nggak tahu kenapa kesalahannya. Misalnya dia napi kan ada juga yang misalnya terjerumus sesuatu yang tidak baik gitu, misalnya gitu kan. Tapi kan itu karena siapa gitu, misalnya kan karena orang dia mau berubah kan bisa, iya nggak? Tapi kasih tahu kali. Emang Kasih gitu. tahu. Menurut lo penting nggak sebelum lo kenalan sama orang gitu? Kalau masa lalunya belum lalu-lalu banget, kayaknya penting deh. Tapi kecuali kayak dia udah berubah, dia udah nggak ada hubungannya dengan masa lalu itu. Kalau menurut aku nggak perlu. Atau misalnya kan sekarang, ya namanya orang aneh-aneh juga. Ada yang kayak dijebloskan gitu, kayak belum tentu dia salah juga. Nah kalau itu perlu dikasih tahu justru, apalagi kalau dia nggak bersalah. Why not ngasih tahu, ya kan? Iya juga sih. Tapi kan bisa juga dia, ayo udah gue juga belum tentu jadi sama dia, ngapain juga gue buka gitu. Iya sih. Bener nggak? Bener juga sih. Tapi kaget sih. Ya kaget pasti, cuman maksudnya ya gitu deh udah repot. Waktu sekarang masuk foundation dari MOP. Yes, terus kita. Waktu zaman SMA pernah cabut dari rumah jam 1 pagi diem-diem terus balik lagi jam 3 biar nggak ketahuan. Pertanyaan gue ngapain lu? Emang nggak tidur, nggak ngantuk apa? Besok kan sekolah. Dia ngapain? Dia cabut dari rumah jam 1 pagi diem-diem terus balik lagi jam 3. Lah ngapain? Ngapain? Dia party dia. Apa iya kali ya? Iya, Lo pernah gak cabut dari rumah gitu? Cabut dari rumah? Diem-diem? Enggak lagi, ngapain? Malam-malam ngantuk. Kalau siang-siang nggak usah cabut. Iya sih. Nah ini aku ambilnya kayak gini. Kenapa pakai brush? Pakai brush tuh gede banget ya? Iya biar tipis. Oh gitu. Sama bibir-bibir nih kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu iya. Biar nanti pokoknya ini kita swirl dulu. Ke belakang jangan lupa biar nggak. Iya. Oke, pernah dulu kutuan. Waktu SMP terus satu kelas jadi kena semua, malu banget. Ya Allah, satu kelas jadi kena semua. Sampai nggak pernah bilang pacar. Kayaknya dia nge deh. Ya bagus lah kalau dia nge, tapi dia masih mau pacarin lu. Tapi kan kadang-kadang kutuan juga kan kita juga nggak tahu ya. Jangan-jangan kamu kutuan juga ketularan orang, bener nggak? Iya, jangan-jangan dari orang lain. Di rumah, jadi ya Tapi udah. penyebabnya apa ya sebenarnya penyebab utama ada kutu? Kan misalnya gini, kalau nggak salah tuh kalau misalnya kayak di rumah kita tuh ada yang kutuan. Terus kayak lu tidur satu kasur, satu bantal. Itu nular. Katanya. Tapi awalnya tuh dari mana kutu bisa kayak memilih untuk ada di rambut kita gitu? Emang bisa gitu dia memilih, gue kabur gitu? Iya dari kalau kita rajin apa keramas gitu? kali Apa jangan-jangan kutu itu terciptanya justru di rambut? Itu sama aja kayak lo nanya telur sama ayam duluan mana deh kayaknya. Coba googling dulu. Rambut adalah parasit yang hidup di kulit kepala dan mengakibatkan kulit kepala. Berarti dia memang hidupnya di kulit kepala, emang parasit yang awalnya tercipta di kulit kepala orang gitu kan? Apa iya? Bukan dia dari pohon terus terbang ke kulit kita gitu kan? Itu kan bisa menular. Nah nular karena sama-sama ke kulit kepala lagi, makanya kutu nggak ada yang lompatnya ke alis. Ngerti nggak? Karena dia parasit yang nempel di Ya capek sih kalau kata gue alis, sampai kalau kayak alis lu lebat gitu. Nularnya mulai sisir, ikat rambut, handuk, helm. Iya, kasur gitu. Dan itu tuh waktu itu ada beberapa temen yang itu tuh sering-sering berenang aja di kapur itu mati sih. Mati ya? Iya. Dan emang kutu tuh nggak suka di rambut yang nggak sehat. Hah? Iya, kutu tuh lebih suka di rambut yang subur. Makanya kan katanya kalau orang kalau kutuan rambutnya subur kan? Oh gitu ya? Iya nggak sih guys? Apa dia sebenarnya jadi kayak dia makanin kulit kepala dia jadi kayak jadi menyuburkan gitu? Kayaknya gitu deh, bener nggak? Apakah kutu membuat subur? Terus habis itu tiba-tiba orang pada mau kutuan, ya repot kalau kata gue sih. Coba udah flawless belum? Udah rata semua belum? Udah sepertinya, cuman emang muka gue lagi nge-crack semua nih di sini nih kering. Kayaknya ini kena odol ya kalau yang di sini tuh suka bener. Maksudnya kayak lagi sensitif, terus kena odol gitu. Oke. Jadi tuh gue gara-gara semenjak gue menyadari itu, sekarang gue tuh harus gosok gigi dulu. Habis gosok gigi baru, ini bisa ditutup nggak sih ini? Ini bekas ini ya? Iya. Nggak kelihatan. Udah. Jadi pakai gosok gigi dulu, habis gosok gigi gue baru baru cuci muka. Jadi supaya bekas-bekas residu odol tuh
Karena gue waktu itu sempat kayak jerawatan lumayan parah di bawah sini, banyak banget. Nah nih Kak Gigi kan suka cream blush. Ini pakai cream blush MOP 2 warna ya, kita jadiin satu. Kenapa 2 warna? Karena lucu. Kemarin aku udah coba. Nah tapi aku pakein cream blushnya di sini. Biar lifting. Oh gitu. Kalau gue tuh pakai di sini. Semuanya. Semuanya Kalau gitu bisa kan. semuka. Canda. Gue sebelum tidur punya fake skenario gitu. Gue suka mikirin satu cowok yang gue tahu, tapi kita nggak temenan. Terus gue jadi suka kebawa baper sama made up boyfriend ini. Padahal aslinya dia mah nggak kayak gitu juga sih. Iya temen hayalan jatuhnya. Repot loh kalau gitu. Repot. Takut nggak sih kalau kayak gitu? Tapi kalau gue mah, nggak pernah sih gue menghayal. Lo pernah menghayal gitu? Menghayal enggak sih untungnya alhamdulillah. Menghayal orang gitu? Enggak? Menghayal orang enggak sih. Gue juga gak sih kalau itu. Oke. Aku punya kebiasaan ngomong sendiri gitu dan saking seringnya pernah dalam suatu waktu gue lagi bengong dan tiba-tiba ngomong sendiri. Gue kira cuma di kepala tapi ternyata keluar suara sampai orang-orang sekitar gue tuh ngeliatin aneh. Tapi bagus loh, sadar banyak orang yang ngomong sendiri tuh gak sadar. Aku sering banget ngomong sendiri. Terus tiba-tiba ntar kayak lanjutannya kayak tapi kan gini. Temen aku kayak apaan sih lo? Sorry tadi gue ngomong sendiri gitu. Menurut gue sih repot itu. Jadi kayak, oh iya gue tadi ngomong sendiri, sorry lupa. Tapi suka keluar sendiri gitu loh lanjutan obrolannya. Kalau boleh tahu kalau ngomong di sini tuh ngomongin apa? Apa aja, kayak kehidupan sehari-hari, kayak cuma di jalanan gitu misalnya. Contohnya? Aduh, tapi sekarang udah jarang sih. Dulu zaman kuliah tuh kayaknya emang stres deh orang kuliah. Iya sih, lo nggak... Jalan tol gitu misalnya. Ya tapi kan kalau misalnya orang nggak bisa berhenti jalan kan itu tetap aja gitu. Kayak ngerti ya? Random things aja in life. Oke, berarti ada orang kayak gitu banyak ya. Gue lumayan deket sama dosen pembimbing gue. Dia tuh cewek dan gue tuh cowok. Terus setahun kemudian dia tuh suka ngechat gue untuk curhat gitu. Dalam posisi dia tuh janda ya. Terus dia lama-lama suka ngajak gue ke rumahnya. Tapi gue iyain karena emang being friendly aja dan gak ngapa-ngapain. Ada lanjutannya gak? Udah gitu dong? Hah? Kurang seru sih kalau menurut gue ceritanya. Kayak gantung gitu. Terus iya, apa gitu? Gantung ya. Hah? Ya gak apa-apa lah. Tapi enggak sih, ngapain sih ke rumah dosen? Ya kalau ternyata dia kayak bisa berteman. Menurut gue sih kadang-kadang itu mindsetnya aja. Ngerti nggak? Kayak karena lo ketemunya di institusi. Kayak ada gurunya, ada ininya. Padahal sebenarnya mungkin umurnya juga nggak terlalu jauh. Tapi harus ada boundaries nggak sih? Iya. Tapi kan emang nggak boleh kita berteman dengan dosen kita. Boleh sih, tapi nggak usah main ke rumah juga kata aku sih. Kasih di sini kali lucu ya. Boleh. Tapi kalau misalnya ya nggak tahu sih. Kalau abis itu udah nggak jadi dosen boleh berteman nggak? Pasti udah lupa juga nggak? Ya kalau ngechat terus Lucu ya? kedinginan Gigi. Iya kayak orang Rusia. Lo orang Rusia pesek. Nanti aku bikin mancung. Oke, sekarang Lanjut. kita set dulu pakai bedak. Waktu zaman sekolah gue pernah datang ke event pensi gitu. Tujuannya sih buat ketemu crush gue dan bener itu cowok papasan beberapa kali sama gue pas pulang ke rumah jam 10 malam baru ngaca. Ternyata gue main hari pertama dan nembus di depan. Astagfirullahaladzim. Sedangkan celana gue putih. Kok bisa sih? Pertanyaan gue banyak orang tuh yang kalau lagi dapet suka nggak sadar kok bisa ya? Kan berasa ya keluar ya? Iya aku juga selalu berasa. Bahkan aku kayak kalau udah mau keluar kan kita berasa. dari tanggal. Sorry banget nih cowok-cowok ya. Cuman maksudnya kita udah tahu kayak tanggalnya terus kayak ya kecuali mungkin ada orang yang nggak teratur tapi kalau yang teratur dia tahu tanggalnya kurang lebih jadi kita udah bisa prepare bawa si roti sobek gitu. Iya roti Jepang. Terus Kak Gigi tapi pakai roti sobek atau pakai tamponisme? pakai roti sobek. Oh roti sobek ya? Gue pernah punya kejadian yang tidak mengenakan dengan. Oh iya. Seru sih kalau diceritain. Hah? Perlu diceritain. Coba ceritain. Nanti kalau nggak bisa ini kalau terlalu eksplisit kita cut. Enggak sih sebenarnya nggak eksplisit banget. Jadi kan kalau yang pakai tampon itu kan ada talinya kan? Iya. Kan? Jangan bilang talinya copot. Bukan. Suatu hari gue ngeluarin tamponnya itu tarik tali, ternyata ada talinya lagi di dalam. Ternyata gue lupa dari sebelumnya. 2. Iya. Udah abis itu gue gak mau pakai tampon lagi. Aduh. Aku juga pernah sih kayak gitu. Tapi kayak tetap tim tampon. Karena kayak I feel free gitu. Nggak ada roti sobek di dalam. Tapi gue udah semenjak itu gue tuh kan parnoan jadi kebayang kayak nanti kalau
si talinya itu hilang. Terus nanti kalau ya banyak lah gue pemikiran-pemikiran yang bikin gue takut gitu. Jadi udah gue gak akan mau lagi pakai itu. Gitu ceritanya. Oke. Pakai itu pernah makan di restoran di salah satu mall di Jakarta, aduh gue jadi lapar. Terus gue tuh sakit perut dan ke kamar mandi. Terus pas kelar gak bisa di flash, malah banjir keluar gitu. Gue langsung buru-buru keluar, kebetulan papasan sama influencer. Posisinya gue udah di luar kamar mandi terus dia teriak, "Iu!" Gue pernah lagi kejadian kayak gitu. Gue pernah kayak gitu. Kak Gigi Gue pernah. Kak Gigi yang Tapi nggak nge-flash atau Kak waktu Gigi gue yang SMP. Kak Di Gigi. Dufan. Gue inget banget toiletnya di ujung. Terus gue udah sakit perut banget. Terus kayak... terus gak bisa di flash kan. Tapi gak sampai keluar gitu. Gak bisa di flash. Terus kayak aduh gimana nih, gue udah bingung banget. Akhirnya gue keluar. Orang kan ngantri kan. Iya. Terus gue keluar gini. Mbak, mending jangan di situ deh Mbak. Aku aja tadi di bawah soalnya itu ada yang nge-flash. Mbak, mending kalau mau pipis di bawah atau jangan di sini. Itu soalnya tadi itu ada isinya. Gitu, gue bilang gitu. Gue gak ngaku itu punya gue. Tapi itu ide bagus Mbak, ya. gitu. Sebuah tips ya buat kalian yang menghadapi. Soalnya kan kita nggak pernah tahu gitu di toilet itu bisa di flash apa enggak. Itu gambling loh sebenarnya. Iya, sebuah tragedi yang kita tidak bisa cegah. Betul. Waktu itu gue pernah ke mall sama bokap, udah sampai mobil parkiran bokap gue teriak karena adik gue yang masih kecil ketinggal di dalam mall. WKWK. Wah, lu jadi kakak sih parah dia. sih. Kok dia ketawa sih? Kalau ketawa. Oke, sekarang kita kontur dulu. Oke. Coba ini udah keangkat belum sih? Nanti ini harus di hairdo-nya dijambak sih emang. Astagfirullah. Ingat zaman SMA aku pernah bayar guru buat les ke rumah, padahal dia cuma bawa tumpukan jawaban ulangan. Terus sampai aku nggak pernah dikasih nilai 100 biar nggak ketahuan anak-anak lain. Jadi waktu lulus sekolah ibarat ada bala bantuan sih, serem. Ih serem juga, tapi seru ya lu, enak lu masa SMA lu gak tertekan ya berarti. Iya sih, tapi nggak tahu apa-apa Iya. Tapi kakak ada nggak ilmu yang zaman SMA yang masih inget sampai sekarang? Beberapa, pasti ada lah ya. Ada nggak ya? SMA ya? Gue aja lupa SMA tuh yang mana. Ya, SMA agak sama lupa SMA sih. agak blurry ya. Lupa sih. Maksudnya kayak spesifiknya lupa. Cuman menurut gue yang paling penting kalau sekolah tuh ya ilmunya ya penting. Cuman tuh bagaimana kita berinteraksi sama orang sih yang paling penting, bener gak sih? Belajar bersosialisasi. Iya gitu. Sama mencari koneksi. Terus kayak belajar gimana sih sama guru tuh harus kayak gimana. Belajar hierarki gitu. Jujur gue udah lama diem-diem crushing sama ini cowok. Terus tiba-tiba sahabat gue bilang dia abis ditembak. Dan mereka udah pacaran lama sekarang. Tapi sebenarnya gue masih suka dan susah move on. Sedangkan sahabat gue gak tahu apa-apa. Sedih. Tunggu ya, sekarang kita harus kontur hidung nih, Soalnya, konsentrasi. kalau menurut gue sih sekarang, kalau zaman kita dulu tuh kayak sesuatu kita ngungkapin duluan tuh kayak tabu ya. Tapi kayak sekarang harusnya nggak masalah sih. Kayak banyak orang yang lebih, ya udahlah gitu. Lebih baik nyatain dibanding nyesel. Ini kejadian udah lama banget waktu gue bocil. Gue sama sepupu gue malam-malam tuh makan di dapur dan lupa belum buang gigitan donat di meja. Pagi-pagi nenek gue nangis karena bilang ini adiknya dia yang udah meninggal lagi berkunjung karena kasihan. Gue nggak bilang apa-apa sampai gue gede. Ya Allah. Oh jadi dia pikir iya. itu ada kayak seseorang yang Makhluk berkunjung. gaib, bener. Astagfirullah. Ya udahlah, maksudnya kan nenek lu juga. Yaudah gak apa-apa lah, itu Yaudahlah. white lies yang bikin seneng. Mungkin dia seneng. Kita semprot dulu ya. Blush on, ini blush on terbaru dari MOP. Wow. Ini kemana aku dapat sih, ya kan? Yang warna Cuman belum I pakai. Sekarang perdana nih. Udah dipakein lu, Udah sih. pakein gue di JXB. Wow. Oke, complexion is done. Gue nggak pernah gosok repot lah kalau ini. Gue nggak pernah gosok gigi terakhir nggak tahu berapa bulan lalu. Bohong mungkin gak sih? apa tapi kumur-kumur Mungkin nggak? ada Apa kali makan sekali. apa? Itu gila Gue sih. langsung apa gue bau mulut gitu. Gue tuh suka parnoan gitu. Itu gila sih. Lo kalau ke dokter gigi udah fix banget karang gigi. Oh iya, lu sebagai dokter gigi gimana? Itu insert kalkulus kelas 3. Pasti gigi lo kayak gitu, udah yakin gue.
Apa tuh kakus gitu? Yang banyak Ya, karang. karang gigi yang sampai udah nempel kayak terumbu karang di lautan gitu. Ih, gue tuh pengen banget mutihin gigi tapi takut. Udah nggak usah lah, udah putih kok. Yang penting di-scaling aja. Aku diam-diam balikan sama mantan aku, tapi nggak ada yang tahu karena takut dijudge. Saking nggak ada yang setuju karena dia itu sebenarnya brengsek banget, tapi aku yakin dia udah berubah. Bohong. Gue intuisi aja. Terus apa? Kelanjutannya dia? Nggak ada sih, ini Oh, udah nggak ada. cerita lain lagi. No comment gue juga. Gue pernah naik transportasi umum terus gue tuh lagi main HP, terus tiba-tiba muncul iklan 18++ dan volume gue gede banget. Di situ langsung pada ngeliat dan ketawa ngeliatin gitu. Emang apa sih iklannya? Iklan apa sih maksudnya? Emang ada yang parah banget nih gitu iklan-iklan gitu? Kayak biasanya kalau di website suka ada muncul pop up. Oh, seperti itu. Ya udah, selamat ya, ya. sabar ya. Pas masih SMA, gue pernah saking insecure-nya tuh sampai bangun subuh jam 5 pagi buat nyatok. One day gue tuh telat bangun jadi nggak sempet nyatok sampai sekolah gue cuman pakai topi. Terus ada temen iseng ngebuka. Iseng Di banget itu situ mah. rambut gue megar banget dan diketahui orang-orang. Gue sampai nangis di kamar mandi, ya Allah. Sabar ya. Yang tipis mau megar, yang megar mau tipis. Bener sih, bener banget. Gue sebenarnya jarang mandi seminggu, cuma 3 kali, sisanya cuma pakai parfum aja. Terus kenapa? Selamat kalau nggak Selamat. bau ya, gitu. Kak Gigi mandi berapa kali? Sehari sekali. Sehari sekali. Karena sekarang olahraga. Tapi bisa sehari 2 kali kalau olahraga. Oh iya? Iya, tapi kalau nggak ya pasti setiap hari sekali lah. Oh iya? Ya iyalah. Kok dia kaget sih gue mandi sehari sekali? Kirain Kak Gigi tim aku. Lo berapa kali sekali mandi? Seminggu 3 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apa iya? Maksimal banget 5 kali. Lah aku wangi. Makin gak mandi makin wangi, kenapa aku harus mandi? Emang lo nggak keringetan? Kalau olahraga aku mandi sekarang. Aku kan sekarang lagi rajin olahraga, jadi mau gak mau mandi. Ya Allah Tasya, untung lo Aku wangi. pernah tuh ya sampai saking lama yang gak mandi, kayak sampai gini gue. Ntar dulu ya, kapan ya gue mandi? Emang lo nggak suka aja mandi? Kayak ya udah, kayak nggak perlu gitu menurut aku. Buang-buang air. Enggak sih, bodo amat. Cuma Terus kalau maksudnya keramas berapa hari sekali? keramas lebih bisa ya bareng mandi. Pasti keramas. Pasti keramas. Ini katanya lo hari ini nggak keramas, Karena urgent kan ini mau syuting jadi buru-buru. tapi nggak mandi. Mandi, wangi banget nih. Tapi lo pakai deodoran. Pakai dong. Kalau nggak mandi tetap pakai. Cuci ketek tetap. Cuci-cuci yang lain juga. Iya, tapi nggak mandi. Oh bisa gitu ya. Banyak loh ternyata orang yang setuju sama aku. Iya kan, komen di bawah. Tapi kalau misalnya Aku kira Kak Gigi juga kayak gitu. mandi lah, gue pasti mandi tiap hari. Cuman gue tuh kalau gue mandinya itu sebelum gue pergi. Jadi gak yang dari pagi, kan ada orang yang bangun pagi Aku mandi malam. mandi gitu kan, ada yang gitu kan bangun pagi mandi. Nah kalau gue nggak, gue tuh persis gue mau pergi baru gue mandi gitu. Kalau aku malam. Aku terlibat di abusive relationship. Aduh, udah deh itu harus exit deh. Pacar aku apa-apa marah, mukul, jambak, tapi aku malu cerita ke orang. Dan jadi aku nge-keep ini sebagai rahasia kita berdua aja selama 2 tahun. Ih, Kok bisa sih? Kok bisa ya? Kok bisa sih? Apa iya gitu? Diapain Kalau ya? abusive. Ini aku tekan nih biar jadi bushy-bushy gitu. Tuh lihat dia langsung nempel. Oh gitu. Ya kan, cakep kan? Jadi Cakep banget loh. alis gue jadi ngeng gitu kan. Iya. Wah iya bener. Waktu kecil pernah pup di celana. Iya, Sampai sama-sama. satu kelas tuh kebawaan dan lari-larian. Gue sampai pura-pura lari dan teriak juga padahal itu gue, sampai sekarang gak ada yang tahu. Sekarang Gue tahu, tapi gue gak tahu lu siapa. Iya. Nah. Next. Nih sekarang Oke, sekarang eyeshadow. kita masuk eyeshadow. Bismillah. Ini aku gak pakein eyeshadow base, gak pakai apa-apa, langsung aja lah eyeshadownya. Nah, ini saatnya kita tarik-tarik ke atas.
dia hasil makeupnya. Cantik banget Gila, ya. gila. Gue kayak hari ini bener-bener kayak matanya kayak kucing. Cantik banget tapi kamu ini bawa dan itu dia segala rahasia-rahasia Anon yang mencengangkan ya. Kira-kira ada di antara rahasia kamu gak yang kita bacain? Cie, rahasianya kebuka. Oke, semoga bisa menjadi hiburan dan menjadi insight untuk kalian semua. Dan ini udah selesai. Jangan dihapus ya. Kompetisi tenis kayak ini ya, makeup ya. Sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Mari kita tutup saja videonya. Bye-bye everyone. Bye, bestie.